Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami kelas 6 ya. Hari ini di tahun yang baru ya, tentunya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, selamat Hari Meta. Semoga di tahun yang baru kita memperoleh kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Segala yang akan kita lakukan termasuk belajar kita juga semoga berjalan dengan lancar-lancar semuanya ya. Dan untuk hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi mengenai meditasi. Mungkin kita pernah mendengar namanya meditasi atau istilah meditasi kita pernah dengar ya. Tetapi mungkin masih ada yang pernah dengar namun belum pernah melaksanakan namanya meditasi. Di dalam agama Buddha, meditasi adalah sesuatu yang sebenarnya harus untuk dilaksanakan. Karena meditasi ini sifatnya sangat penting. Kenapa saya katakan penting ya? Seorang Pertapa Gotama untuk menjadi Buddha pun beliau harus melaksanakan meditasi terlebih dahulu. Jadi meditasi sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita yang dipenuhi dengan kesibukan, dipenuhi dengan berbagai persoalan-persoalan di rumah ya. Meditasi adalah suatu praktik ya, pemusatan pikiran kepada satu objek saja ya, satu objek saja sehingga pikiran kita terpusat atau terfokus ya. Jadi kalau kita bermeditasi tapi pikiran kita banyak bercabang-cabang sana kemari, itu bukan dikatakan meditasi, tetapi menghayal atau melamun ya. Jadi meditasi yang betul adalah meditasi ya dengan memfokuskan atau mempusatkan pikiran hanya pada satu objek saja, enggak banyak ya, satu objek saja. Misalnya kita mau fokus ke napas ya, kita perhatikan napas masuk napas keluar kita. Misalnya kita mau fokus pada cahaya, kita fokus pada cahaya. Atau kita mau fokus pada hal-hal lain juga bisa ya. Jadi tidak mesti harus duduk kemudian fokus pada napas saja ya, bisa juga fokus pada berbagai hal lain ya. Di dalam agama Buddha meditasi itu dikenal dengan samadhi ya. Dikenal dengan samadhi atau semedi, mungkin orang lebih mengenalnya semedi. Bisa juga bertapa ya. Jadi antara semedi dan bertapa memiliki kemiripan ya, sama-sama menghindari tempat yang ramai ya. Kemudian sama-sama bertekad untuk membersihkan dirinya dari kekotoran-kekotoran batin. Di dalam kehidupan sehari-hari, walaupun mungkin banyak istilah-istilah yang kita dengar ya, seperti mengheningkan cipta ya. Kemudian banyak lagi istilah yang yang sama dengan maknanya sama dengan bermeditasi ya. Jadi baik itu meditasi, mengheningkan cipta, berdoa dalam hati dan sebagainya, itu juga termasuk pada meditasi ya. Jadi tidak hanya bermeditasi. Mungkin kalau kita ketemu dan teman-teman agama lain, kalau mereka yang tidak mengenal meditasi, mungkin kita bisa menggunakan dengan istilah mengheningkan cipta ya, atau berdoa ya, itu. Kemudian di dalam Jalan Mulia Berfaktor 8 ya, dikatakan untuk menjadi orang yang terbebas dari penderitaan itu harus melaksanakan samadhi yang benar. Bagaimana melaksanakan samadhi yang benar atau meditasi yang benar ya, meditasi yang benar adalah meditasi yang dilakukan kemudian kita dapat berhasil ya, kita dapat berhasil menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin yang terdapat di dalam diri kita. Apa jenis kekotoran batin yang terdapat di dalam diri kita? Pertama, keserakahan, kebencian, kebodohan. Itu harus kita berusaha singkirkan. Kalau itu sudah bisa kita singkirkan, barulah kita tanamkan namanya Brahma Wihara. Apa Brahma Wihara? Pertama ada namanya metta, kedua karuna, ketiga mudita, keempat upeka. Metta cinta kasih,
karuna kasih sayang, mudita hati yang simpati, kemudian UPK adalah keseimbangan dari pikiran atau batin kita. Ya, jadi kita kalau mau dikatakan sebagai orang yang dapat melaksanakan samadhi atau meditasi yang benar, kita harus berusaha menyingkirkan tadi kebencian, keserakahan, dan kebodohan dalam diri kita. Barulah kita tanamkan namanya cinta kasih, kasih sayang, ya, rasa simpati dan hati yang seimbang. Ya, itu baru dikatakan sebagai meditasi yang benar. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak kita sebagai murid-murid yang masih sekolah SD itu melaksanakan meditasi? Boleh, ya, siapapun boleh melaksanakan meditasi. Jadi mau murid SD, SMP, SMK, orang tua, mau orang kuliah, semuanya boleh melaksanakan meditasi, ya. Jadi lebih bagus lagi kalau mulai dari SD sudah membiasakan dirinya bermeditasi. Sebagai contoh misalnya, sebelum belajar kita duduk hening dulu, kita fokus pada napas kita, itu juga sudah termasuk bermeditasi, meningkatkan konsentrasi kita, ya. Kemudian di manakah seseorang harus melaksanakan meditasi, ya? Sebenarnya kalau orang mau melaksanakan meditasi, ya, itu di mana aja boleh, ya. Mau di rumah, ya, bermeditasi, sebelum tidur bermeditasi, bangun tidur juga bermeditasi, ya. Tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan harus di wihara misalnya, ya. Dimanapun boleh, selama kondisinya tidak terlalu ramai atau dalam keadaan sepi, sehingga kita mudah terfokus. Kalau terlalu ramai, kalau di pajak misalnya, ya, kita pergi ke pajak lalu bermeditasi di sana, nanti kita dikira orang gila, ya, karena di sana tempatnya orang ramai, orang lalu lalang, ya, di sana orang belanja ribut, ya. Jadi kita tidak mungkin melaksanakan meditasi karena kita akan susah untuk fokus, ya. Baik, itu yang mungkin perlu saya sampaikan pada hari ini. Pada intinya, meditasi adalah suatu praktik untuk menenangkan pikiran kita dengan berfokus pada satu objek saja, ya. Sebagai orang yang beragama Buddha, ya, kita harus belajar dari sekarang untuk melaksanakan meditasi. Jangan sampai kita tahu teorinya saja tetapi tidak pernah melaksanakan meditasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian saya tekankan kembali, meditasi yang benar adalah meditasi yang dapat membuat kita, ya, menghilangkan kekotoran batin seperti kebencian, keserakahan, kebodohan, ya, lalu bisa menumbuhkan namanya cinta kasih, kasih sayang, rasa simpati, dan batinnya seimbang, ya. Itu saja untuk tugasnya. Nanti silahkan buka halaman 146, ya. Tugasnya halaman 146 bagian latihan. Nah, bagian latihan yang paling bawah ini 146, ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.